Jangan lupa subscribe channel kami. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi jadi titik kebangkitan tim nasional sepak bola Indonesia, mengingat dengan kemenangan ini, Indonesia justru bisa berpeluang merebutkan posisi kedua di grup C dengan negara lainnya. Hal ini membuat para pemain keturunan top tier di luar sana, yang awalnya masih pikir-pikir untuk membela Timnas Indonesia, sekarang menjadi bertekad bulat untuk gabung skuad Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di Upgrade Nusantara. Pemirsa, semoga Anda dalam keadaan sehat selalu sehingga Anda bisa menyaksikan tayangan kami dengan rileks. Kali ini saya akan bereaksi sebuah video dari efek Timnas Indonesia mendunia karena masuknya manusia 600 miliar ke Indonesia. Tentu ini sangat membanggakan bagi kita Timnas Indonesia untuk meraih impian masuk ke Piala Dunia 2026. Mari kita saksikan bersama. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi jadi titik kebangkitan tim nasional sepak bola Indonesia, mengingat dengan kemenangan ini, Indonesia justru bisa berpeluang merebutkan posisi kedua di grup C dengan negara lainnya. Hal ini membuat para pemain keturunan top tier di luar sana, yang awalnya masih pikir-pikir untuk membela Timnas Indonesia, sekarang menjadi bertekad bulat untuk gabung skuad Indonesia. Ya tentu saja dan wajar jika mereka sekarang mulai menginginkan bergabung bersama Timnas Indonesia. Mengingat peluang Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia, sudah terbuka sangat lebar, hanya berjarak 1 poin saja dengan Australia. Jadi negara-negara di grup C ini semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Jadi tak heran jika pemain keturunan Indonesia di luar sana yang dulu sempat bimbang sekarang, malah jadi bersemangat untuk bergabung ke skuad Garuda. Mengingat mereka juga sangat sulit mendapatkan panggilan Timnas Belanda yang selalu memberi harapan palsu. Kena PHP Jika ya. mereka memilih Indonesia, sudah pasti pintunya selaku terbuka lebar. Berikut pemain keturunan top tier yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia di tahun depan. Sebelum kita lanjut, tekan like di bawah sebagai bentuk support kepada Timnas Indonesia ya teman-teman. Dan mari kita ke pembahasannya. Ian Maatsen adalah pemain keturunan Indonesia yang saat ini menjadi pemain andalan Aston Villa. Nilai pasarnya pun gak main-main teman-teman, sekitar 600 miliar. Jadi soal kualitas Ian Maatsen adalah pemain bagus dan akan jadi tambahan kekuatan yang sangat besar bagi Timnas Indonesia. Jika Ian Maatsen bergabung, posisinya pun sangat fleksibel. Ian Maatsen bisa berposisi di tengah, sayap kanan atau kiri, jadi striker palsu juga bisa. Pokoknya kalau Ian Maatsen bergabung itu sangat-sangat bagus buat Indonesia teman-teman. Yang kedua ada Jairo Riedewald. Jairo Riedewald sendiri sudah santer diisukan akan proses WNI bersama oleh Romeni. Jika Jairo atau kita juluki saja Bang Jarot ini, jika bergabung bersama Timnas Indonesia akan menjadi tambahan kekuatan lini tengah Timnas Indonesia. Mengingat lini tengah kita opsinya sangat terbatas sekali. Jairo Riedewald ini adalah tipe pemain tengah yang badak ya teman-teman. Jadi semoga saja bergabungnya Abang Jarot ini bukanlah isu belaka. Ketiga ada Pascal Struijk. Pascal Struijk adalah pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di klub Leeds United FC. Bersama klubnya khususnya di Liga Champions, Pascal Struijk mencetak 2 gol dari 15 pertandingan di Liga Champions. Posisinya pun mirip dengan Kevin Dix dan Sandy Walsh. Jika Pascal Struijk bisa bergabung bersama skuad Indonesia, tentunya kita akan punya opsi di bek kanan. Jika Sandy Walsh tak bisa bermain, Pascal Struijk ini sangat cocok untuk menggantikan posisi tersebut. Koreksi kalau mimin salah ya teman-teman. Selanjutnya ada Mauro Zijlstra dan Jayden Oosterwolde. Kedua pemain depan ini juga sudah berkomunikasi intens bersama PSSI, mengingat fokus Timnas Indonesia saat ini adalah memperbaiki finishing, solusinya adalah menambah striker baru. Oleh Romeni contohnya sudah dipastikan akan debut tahun depan, dan untuk Mauro Zijlstra dirinya sudah mengirim data-data ke PSSI, dan sudah diterima tinggal menunggu proses saja. Dan untuk Jayden mimin rasa, dia tinggal menunggu komunikasi lebih lanjut bersama PSSI. Ya mengingat Indonesia memiliki peluang yang sama untuk lolos langsung ke Piala Dunia, membuat para pemain keturunan tersebut tak bimbang lagi.
Beruntungnya kita mempunyai waktu jeda setidaknya 4 bulan untuk evaluasi dan menambah kekuatan timnas Indonesia. Siapa sajakah yang cocok menurut teman-teman untuk memperkuat timnas Indonesia? Komen di bawah ya. Kalau Mimin sih kayaknya Ian Maatsen, Jairo Riedewald, dan Ole Romeni. Kalau bisa tahun depan sudah jadi WNI ya teman-teman. Karena ketiga pemain tersebut kualitasnya sangat bagus sekali. Oke, kita kembali ke pertandingan Indonesia versus Arab Saudi. Pada laga tersebut, Indonesia berhasil meraih 3 poin. Fakta di balik chemistry yang sangat baik pada laga tersebut, ternyata sempat ada meeting khusus para pemain yang diusulkan langsung oleh sang kapten Jay Itzes. Dalam meeting tersebut, para pemain berkumpul dalam satu ruangan. Arab Saudi melakukan meeting yang di satu ruangan yang berisi hanya pemain saja. Oh, hanya pemain, tidak ada pelatih, tidak ada pelatih, tidak ada staf, dan di situ mungkin pemain saling menguatkan dan kita bersyukur kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kalau masalah ada keretakan saya bilang ini siapa tuh yang mengumpulkan pemain? D. Oh, kan memang perannya sebagai kapten itu dibutuhkan sih. Gokil kan teman-teman? Memang Jay Itzes ini adalah sosok leadership sekali. Pemirsa, dari cuplikan berita tadi, bagaimana kiprah seorang Jay Itzes ya. Dia bisa dikatakan leadership ketika dalam meeting dia sempat menginstruksikan atau memasukkan suatu nama pemain agar gabung timnas Indonesia. Jadi wawasan tentang kebutuhan akan pemain dari Jay Itzes ini gak perlu diragukan lagi ya. Apalagi seumpama sosok Ian Maatsen ini gabung dan ditambah lagi dari Jairo Riedewald, Ole Romeni. Wah, kalau bulan Maret mereka ini sudah bisa gabung dan bermain dengan timnas Indonesia, yakin makin seru dan acara nobar akan semakin menggema di seluruh santero jagat raya, bahkan mungkin sampai ke planet Mars. Itu yang kita tunggu. Mari kita saksikan tayangan berikutnya. Oke, lanjut. Turnamen timnas Indonesia selanjutnya yaitu adalah Piala AFF Senior yang akan dimulai Desember nanti. Berikut adalah pemain-pemain yang dipanggil untuk AFF. Kabarnya disampaikan langsung oleh Coach Nova Arianto. Coach Shin berencana untuk memanggil Rafael Struijk, Justin Hubner, Nathan Jo Aon, dan Ivar Jenner. Akan tetapi tentunya hal itu memerlukan izin dari klub masing-masing pemain. Mengingat AFF bukanlah agenda resmi FIFA, jadi setiap klub berhak menolak panggilan tersebut. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Apakah kalian setuju mereka dipanggil untuk AFF? Komen di bawah ya. Ya kalau Mimin sih, kalau bisa serius aja coach di AFF ini sampai juara, biar bisa membungkam mulut-mulut tetangga ya kan teman-teman. Tapi pasti juara sih yakin Mimin nih. Menurut kalian, enaknya AFF ini fokus pakai pemain lokal apa campuran aja nih teman-teman? Jens referensi Mimin mau lihat, patut dicoba di AFF kali ini. Kalau Rafael, Ivar, Justin, Nathan kayaknya mending, jangan deh biarin mereka fokus ke klubnya masing-masing. Secara AFF ini ibarat sepak bola baku hantam rawan banget buat pemain Sidera. Jika ada Justin Hubner cake-nya, pada takut nih, lawan secara El Preman cocok buat main di AFF ini. Hahaha, bercanda ya Bang Justin?
Ya itulah kabar berita Timnas Indonesia terbaru hari ini. Jangan lupa like and subscribe Bung Chin Football ya teman-teman. Berita yang kami bagikan valid dan terpercaya. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pemirsa, seperti tayangan tadi mulai sesi awal sampai yang terakhir ini, di sisi gelaran Piala Dunia, lain pula dengan gelaran Piala Asian Cup yang dulu bertajuk AFF. Jadi seandainya disuruh milih, kalau saya pribadi alangkah lebih baiknya tim lapis 2 ya, yang mana diisi oleh pemain-pemain lokal. Ini gunanya untuk menunjukkan kepada rival-rival ASEAN kita bahwasanya tim lokal yang diisi oleh pemain lokal maksudnya itu juga akan dapat bersinergi dan bisa menunjukkan taring mereka di pentas internasional, utamanya lingkup ASEAN. Jadi seakan-akan ASEAN itu nggak akan membuat remeh kita karena memang diisi oleh pemain naturalisasi, ya jelas Indonesia kuat. Nah justru itulah, dengan diisi oleh pemain lokal ternyata Indonesia kuat juga. Nah itu maksud saya. Jadi sekianlah pemirsa dimanapun Anda berada. Sekian dari kami tayangannya yang bisa kami hadirkan. Sekali lagi semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.